Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha, bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan materi tematik, yaitu masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk materi hari ini kita akan belajar di subtema 1, mengenal ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran kedua dan pembelajaran yang ketiga. Materinya adalah yang pertama, cara berkembang biak hewan, yang kedua, keragaman ciri makhluk hidup, yang ketiga, menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu, dan yang keempat adalah mengurutkan bilangan cacah. Silahkan dibuka bukunya di halaman 15. Kita belajar yang pertama adalah di pembelajaran yang kedua. Ayo mengamati. Cara berkembang biak hewan. Bagaimana cara berkembang biak hewan? Sebagian hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam, ikan, katak, dan cicak adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sapi, gajah, dan kucing adalah beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ini disebut mamalia. Garis bawahi anak-anak. Sekali lagi, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut mamalia. Hewan yang hidup di air berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah ada ikan emas, ada ikan nila, dan ikan tongkol. Adapun ikan paus dan ikan lumba-lumba ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Jika kita perhatikan ya, bentuk induk dan anak hewan tidak selalu sama. Bentuk dan ukuran anak ayam tidak sama dengan induknya. Demikian juga dengan bentuk dan ukuran anak kucing dengan induknya. Kita lihat cara berkembang biak hewan. Yang pertama, di sini anak-anak bisa lihat ada gambar kucing. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan ini bisa disebut dengan vivipar. Sekali lagi anak-anak, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ini biasa disebut dengan vivipar. Kita lihat contohnya. Nah, selain disebut dengan vivipar, juga disebut sebagai mamalia. Untuk contohnya bisa kita lihat ya. Yang pertama ada kucing, kelinci, kambing, sapi, dan lain-lain. Masih banyak contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau yang bisa disebut dengan vivipar atau hewan mamalia. Kita lihat untuk gambar yang kedua. Di sini ada hewan ayam ya. Nah, ini sedang bertelur. Kita lihat
Nah, untuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ini disebut dengan ovipar. Sekali lagi ya anak-anak, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ini disebut ovipar. Kita lihat untuk contohnya. Nah, ada unggas, ya, ada reptil dan ikan. Nah, dan masih banyak lagi contoh hewan yang lain. Dan yang ketiga, kita lihat di sini ada gambar buaya. Nah, ini hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak ini biasa disebut dengan ovovivipar. Sekali lagi ya, ovovivipar. Nah, kita lihat contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak atau ovovivipar. Ada ikan hiu, buaya, kadal, dan beberapa jenis ular. Jelas anak-anak? Oke, sekarang latihan membuat kalimat sederhana. Di sini Pak Hamzah contohkan ya. Di sini ada kata bernafas. Kalimat sederhananya, ikan bernapas menggunakan insang. Nah, itu adalah contoh kalimat sederhana. Nah, tugas kalian atau tugas evaluasi di Muatan Bahasa Indonesia KD 3.4, buatlah kalimat dengan menggunakan kata di bawah ini. Jadi ada 5 soal ya. Yang pertama adalah bergerak. Yang kedua ada kata berenang. Yang ketiga ada kata terbang. Yang keempat ada kata melahirkan. Dan yang kelima ada kata pemakan daging. Silahkan anak-anak tulis di buku tulis ya. Nah, nanti dibuat kalimat sederhana saja. Kemudian setelah selesai dikirimkan melalui Google Classroom. Jelas anak-anak? Kita lanjutkan untuk pembelajaran yang ketiga. Anak-anak buka di buku tematik di halaman 25. Menyebutkan keragaman ciri makhluk hidup. Coba perhatikan beberapa gambar berikut. Kita lihat gambar yang pertama, ada gambar kupu-kupu. Yang kedua, ada gambar kambing. Yang ketiga, ada gambar burung. Dan yang keempat, ada gambar lumba-lumba. Berdasarkan 4 gambar yang Pak Hamzah sebutkan tadi, coba anak-anak diskusikan dengan orang tua terlebih dahulu. Nah, ada beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kupu-kupu suka hinggap pada bunga? Yang kedua, mengapa burung membuat sarang di pohon? Yang ketiga, mengapa kambing suka makan rumput? Dan yang keempat, mengapa lumba-lumba sering muncul di permukaan air? Nah, di sini Pak Hamzah jelaskan untuk nomor 1. Pertanyaan pertama tadi adalah mengapa kupu-kupu suka hinggap pada bunga. Nah, di sini Pak Hamzah jelaskan kupu-kupu hinggap di bunga untuk menghisap madu sebagai makanannya. Kita lihat yang kedua ya. Mengapa burung membuat sarang di pohon? Nah, burung membuat sarangnya di pohon untuk tempat tinggal. Kita lihat pertanyaan yang ketiga tadi. Mengapa kambing suka makan rumput? Kambing memakan rumput untuk apa anak-anak? Iya,
untuk mempertahankan hidupnya. Kita lihat pertanyaan yang terakhir atau yang keempat. Mengapa lumba-lumba sering muncul di permukaan air? Jadi lumba-lumba sering muncul di permukaan air ini gunanya untuk menghirup oksigen. Jelas anak-anakku? Kita lanjutkan ya. Nah, keragaman ciri makhluk hidup. Jadi pada umumnya makhluk hidup memiliki ciri yang hampir sama, antara lain bergerak, makan, dan berkembang biak. Namun secara khusus ya, cara mereka bergerak, makanan yang dikonsumsi, cara berkembang biak berbeda-beda tergantung jenisnya. Nah, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Ayo bernyanyi. Nah, bisa dilihat di buku ya anak-anak, di halaman 29. Nah, di sini ada lagu kupu-kupu yang lucu. Nah, silahkan nanti bisa dilihat ya di YouTube, atau nanti Pak Hamzah share linknya, atau anak-anak bisa scan barcode yang ada di TS bagaimana bunyi atau lagu dari lagu yang berjudul Kupu-kupu yang Lucu. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu? Nah, lihat ya, di sini ada gambar kupu-kupu. Nah, anak-anak, kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Ia suka hinggap di bunga. Jadi, lirik lagu kupu-kupu yang lucu menggambarkan cara kupu-kupu terbang. Lagu kupu-kupu yang lucu ditulis oleh Ibu Sud ya. Nah, di buku bisa digarisbawahi ya anak-anak. Lagu kupu-kupu ini ya, lagu kupu-kupu yang lucu berirama 4/4. Apa artinya irama 4/4 anak-anak? Ada yang tahu? Nah, setiap birama terdiri dari 4 ketukan. Nah, jadi simbol dalam lagu ini disebut notasi. Notasi berbentuk angka atau balok. Nah, bisa dilihat ya di buku paket di halaman 28. Jelas anak-anakku? Nah, kita lanjutkan untuk materi muatan matematika ya. Membaca lambang bilangan. Nah, bisa dilihat di buku tema di halaman 30 ya anak-anak. Nah, di sini Pak Hamzah contohkan. Kita lihat 1.475. Nah, ini dibaca 1475. Nah, kita lihat ya untuk penjelasannya. 1.475 dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, angka 1 itu adalah angka ribuan. Ya, angka 4 itu ratusan, angka 7 itu puluhan, dan angka 5 bernilai satuan. Nah, bisa dilihat ya, 1 ribuan, 4 ratusan, 7 puluhan, dan 5 satuan. Kalau ditulis bisa dilihat ya, ditulis angka atau bilangan itu ada 1000 tambah 400 tambah 70 tambah 5. Nilai tempat dari bilangan 1.475 adalah, nah ini kita lihat ya. Nah, 5 satuan ya, nilainya 5 untuk penjabarannya. Puluhan nilainya 70, dilihat tanda panahnya anak-anak. Dan yang 4 ini ada ratusan, nilainya
1400. Dan yang terakhir adalah 1. Nah, ini adalah ribuan, nilainya 1000. Nah, letak angka berdasarkan nilai tempat yaitu 1.475. Nah, 5 nilai tempatnya satuan, 7 nilai tempatnya puluhan, 4 nilai tempatnya ratusan, dan 1 nilai tempatnya adalah ribuan. Nah, kita baca ya, 1.475 ini dibaca 1475. Jelas anak-anakku? Oke. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai ya. Kita sudah belajar 2 pembelajaran sekaligus, yaitu pembelajaran kedua dan pembelajaran yang ketiga. Untuk tugas muatan matematika nanti Pak Hamzah kirimkan melalui Google Classroom ya. Ada 5 soal. Nah, soal matematika ini bisa dicek untuk soalnya di Google Classroom. Terima kasih anak-anakku, selamat belajar. Jangan lupa ketika keluar rumah selalu pakai masker dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.